Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, semoga masih pada fresh ya, karena pagi-pagi. Untuk sedikit kita akan remind lagi lah ya, karena sebenarnya saya yakin Bapak Ibu kalian udah pada jago gitu ya, udah pada paham terkait dengan green chemistry dan sustainability. Tapi mungkin sedikit kita akan merefresh lagi, mengingatkan kita lagi dan mungkin berdiskusi sedikit terkait dengan hal tersebut. Jadi untuk topik hari ini sedikit banyak kita akan bahas terkait dengan definisi sendiri dari kimia hijau itu apa. Kemudian prinsip-prinsipnya mungkin akan kita ingatkan kembali bahwa ada 12 prinsip di sini. Kemudian juga terkait dengan mitos dan fakta terkait dengan sustainability ini dan juga bagaimana di dalam bisnis dia berkaitan dengan bisnisnya dan juga terkait dengan isu greenwashing. Nah, jadi sebenarnya untuk definisinya sendiri, kalau chemistry itu yang penting adalah terkait dengan desain. Jadi, bagaimanakah kita mendesain suatu bahan kimia tadi ya, dari awal ketika kita melakukan produksinya, prosesnya, bahkan sampai dia dibuang. Jadi, memang suatu desain. Nah, terkait dengan green chemistry ini juga kadang-kadang orang bingung ya antara kimia hijau atau kimia sustainability gitu ya. Kira-kira bedanya apa ya? Bapak tahu nggak Bapak Ibu? Mungkin bisa mengacungkan tangan. Beda dari kimia hijau dan kimia berkelanjutan. Ada yang mau menjawab? Silakan Ibu. Dari mana? Mungkin dari panitia bisa dibantu. Kita diskusi aja ya, santai. Bentar Bu, perbedaan antara kimia hijau dan kimia berkelanjutan itu tadi saya punya contekan. Kimia hijau berfokus pada desain, pembuatan, dan penggunaan bahan kimia untuk mengurangi potensi polusi. Sementara kimia berkelanjutan terdiri dari pengertian kimia hijau dan efek pemrosesan bahan, energi, serta ekonomi. Jadi kimia hijau adalah part of dari kimia berkelanjutan. Seperti itu. Oke, iya terima kasih. Mungkin judulnya Purwanto nanti. Ya, jadi ya itu sudah tepat ya Bu ya, bahwa kimia hijau itu dia lebih ke arah bahan kimianya, ya, desain prosesnya dari bahan kimia. Kalau berkelanjutan berarti kita memikirkan anak cucu kita terkait dengan desain bahan kimia yang digunakan tersebut. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat next. Tiba-tiba nggak bisa. Nah, sorry. Nah, di sini kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah go green gitu ya. Atau kita berusaha untuk berpikir saya udah berpikiran hijau nih gitu. Walaupun sebenarnya cuma warna doang hijau gitu ya, tapi itu harus kita imbangi juga dengan intinya apa sih? Apakah kita sudah mendesain, apakah belum, apakah sudah memikirkan gitu ya, bagaimanakah untuk anak cucu kita dan sebagainya. Mungkin itu yang penting. Nah, ini ada 12 prinsip yang mungkin sudah banyak didapat gitu ya di kuliah-kuliah gitu ya. Jadi 12 prinsip dari green chemistry yang akan dibahas lebih lanjut dengan detail oleh Pak Purwanto sesi berikutnya ya. Jadi saya tidak akan terlalu membahas detail terkait dengan 12 prinsip ini. Cuman dari 12 prinsip ini sebenarnya sekarang bisa dibagi lagi gitu ya, menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah safety and security assurance, jadi asuransi dari safety dan security-nya. Ini terkait dengan prinsip keempat, 11, 12 ya. Kemudian ada energy dan juga sumber dari sustainability-nya. Ini terkait dengan yang 2, 6, dan 7. Dan juga terkait pollution dan accidental prevention atau pencegahan hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Dan ini bagian dari green chemistry ini bisa dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar ini dan memiliki bagian yang bersatu gitu ya, saling ada hubungannya. Dan di sini di tengah-tengah ya
ketika kita menggunakan semua sistem tadi, ke-12 chemistry ini secara keseluruhan, maka kita akan mendapatkan namanya prevention, assurance, sustainability. Ya. Nah, jadi sebelum masuk ke sustainability mitos-mitosnya ini, mungkin sedikit yang bisa saya rangkum bahwa tadi chemistry adalah suatu desain, ya. Dan desain tersebut itu biasanya kita bisa membuat desain itu dengan menggunakan chemical management system. Mungkin di industri Bapak Ibu mungkin ada yang sudah menggunakan CMS tadi, ya, chemical management system. Untuk apa? Untuk mencapai suatu keberlanjutan, ya. Nanti keberlanjutan tadi akan dicapai dengan cara apa? Dengan cara kira-kira pada udah tahu? Dengan cara menggunakan circular ekonomi. Ya, nanti di belakang juga ada. Kita akan belajar terkait dengan circular ekonomi. Jadi hari ini komplit walaupun sedikit. Ya. Jadi itu ada gambaran keseluruhan bagaimanakah untuk mencapai yang namanya keberlanjutan. Ya. Nah, mitos yang pertama biasanya adalah terkait bahwa tidak ada orang yang paham terkait dengan namanya keberlanjutan. Padahal kalau dari definisinya ya pasti keberlanjutan adalah terkait dengan anak cucu ya. Jadi kita pikirkan bumi kita bagaimana gitu ya. Nah ini mungkin kita skip aja ya, karena waktu cuma sedikit. Jadi kita skip saja. Nah ini tadi juga dijelaskan oleh Mr. Kasen ya terkait dengan definisi dari keberlanjutan itu apa gitu ya. Mungkin kita akan skip sedikit. Jadi intinya adalah bahwa sustainability itu harapannya dengan kita melakukan desain-desain tadi, maka kita bisa menghindari dari bumi yang rusak, gitu ya. Jadi anak cucu kita yang tidak memiliki sumber air, sumber pangan dan lain sebagainya. Kemudian mitos kedua ini adalah bahwa harapan sustainability itu terkait dengan hanya terkait dengan lingkungan saja. Nah, tapi perlu diingat bahwa untuk mencapai sustainability kita butuh namanya circular economy. Ya, artinya di sini itu berkaitan dengan poverty, hunger, health gitu ya. Jadi ada banyak tahapan-tahapan atau hal yang harus kita pelajari juga untuk mendukung dari yang namanya keberlanjutan. Nah, jadi intinya tidak semua terkait dengan ekonomi atau lingkungan, tapi kita harus pedulikan dengan resource-nya apa, ya, sumber yang digunakannya apa, kemudian bagaimana dia diputar, ya. Jadi selama Bapak Ibu di industri sudah memikirkan itu, artinya industri Ibu sudah memikirkan terkait dengan kimia hijau, gitu ya. Jadi mulai berpikir terkait dengan bagaimanakah proses dari resource-nya sendiri ketika dia diproses, ketika dia digunakan, bahkan sampai dibuang, ya. Itu yang lebih utama. Kemudian mitos yang ketiga itu adalah terkait dengan sustainable itu merupakan sinonim dari hijau. Ya. Sama atau nggak kira-kira nih? Enggak ya, nggak sama ya. Jadi keberlanjutan itu bukan artinya dia hijau. Ya. Nah, mitos keempat itu adalah terkait dengan recycling. Mungkin ada yang bisa menyampaikan definisi dari recycling itu kira-kira seperti apa? Ada yang bisa? Cuma nggak ada hadiah ya buat saya sekali ya. Ada yang bisa menjawab? Apa sih definisi dari recycling kira-kira? Ya, silakan. Mbak Mita, silakan. Ya, mungkin ini pendapat saya aja, nggak tahu benar apa tidak, tapi mendaur ulang suatu hal material sehingga dia daur hidupnya lebih panjang. Jadi bisa diubah jadi biasanya bentuknya mengalami perubahan gitu. Jadi tidak ke bentuk asalnya lagi, tapi mungkin menjadi suatu bentuk lain yang gunanya untuk memperpanjang daur hidup si material ini. Begitu mungkin. Terima kasih. Nah, maka lanjut pertanyaannya. Kan recycling ini adalah semuanya terkait dengan sustainability. Tidak necessarily terkait dengan sustainability sih. Jadi dia bahwa anggapan sustainability itu semata-mata adalah recycling, tapi
nggak begitu juga gitu, karena mungkin recycling adalah bagian kecil aja dari sustainability gitu. Udah jagoan banget ya. Ya, terima kasih. Jadi emang benar ya bahwa recycling ini merupakan bagian dari sustainability ya. Tapi untuk mencapai circular economy mungkin akan bekerja terkait dengan 5R ya. Tidak hanya recycling saja, ada reuse, reduce, replacement, ya kayak gitu-gitu ya. Jadi banyak R-nya ada banyak, bahkan ada yang bilang 9R ya. Tapi mungkin ada yang bilang 5R. Jadi hanya terkait dengan recycling saja. Gitu ya. Nah, jawabannya tadi itu. Nah, di sini contohnya saja gitu ya, bahwa sudah cukup banyak ya melakukan recycling. Contohnya di sini adalah aluminium, kemudian cardboard ya, gelas dan sebagainya. Dengan melakukan recycling ini kita bisa menghemat energi. Ya. Jadi dari industri Pak Ibu mungkin ada yang merasa oh bisa nih dihemat nih energinya gitu ya, atau supaya prosesnya lebih murah diturunkan gitu, maka kita bisa menghemat menggunakan recycling ya. Itu merupakan salah satu bentuk dari green energy, green chemistry juga. Sudah melakukan green chemistry di industri Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh saja secara keseluruhan ya peta dari recycling ini ya dari semua negara. Orang Indonesia belum tertulis ya, bisa diamati gitu ya. Mungkin datanya bisa dengan Pak Pur ya nanti ya. Nah, ini terkait dengan rate untuk recycling tadi gitu ya. Nah, mitos kelima itu adalah terkait bahwa sustainability itu very mahal. Sometimes. Berarti, nah itu adalah orang bilang sustainability itu pasti mahal ya, karena dia selalu mikirin macam-macam gitu ya. Sebenarnya kalau kita sustain, harusnya kita sudah memikirkan bahwa biayanya juga harus reduce juga. Energinya harus reduce. Ya. Jadi tidak semerta-merta bahwa sustainability itu pasti mahal. Jadi kita selalu mengejar bagaimana carakah supaya ada efisiensi. Ya. Energi efisiensi, energi proses itu harus diefisiensikan semuanya. Oke, ya mitos ke-6 itu tentang tadi itu menggunakan dari standard living ya. Saya mungkin agak skip sedikit ya. Kemudian yang ke-7 ini penting ini untuk teman-teman mungkin ya. Mereka kadang-kadang industri berpikir bahwa konsep konsumer pengennya ini gitu ya. Kemudian sesuai dengan akar permasalahan. Tapi tidak berdiskusi dengan government pemerintahan gitu ya. Mulai ya. Nah, ini sebenarnya kementerian itu memiliki peran khusus ya, karena bisa memberikan wahana gitu ya, atau jalan supaya itu bisa mencapai yang lebih maksimal ya untuk sustainability-nya. Nah, mitos ke-8 itu terkait bahwa ini selalu menjadi jawaban, ini juga sebenarnya tidak ya, karena sebenarnya intinya sustainability itu adalah berkelanjutan. Jadi apapun yang kita pakai asalkan dia berkelanjutan bisa dimanfaatkan itu masuk dalam sustainability. Ya, mungkin itu sedikit banyak ya terkait dengan mitos-mitosnya yang penting saya highlight gitu ya. Nah, ini juga mungkin sedikit ada yang kasus ya bahwa terkait dengan isu etanol ya, terkait dengan isu etanol. Jadi apakah sustainability itu pasti ribet gitu ya? Anggapannya bahwa kalau mau sustain itu ribet. Padahal sebenarnya enggak juga gitu ya. Cuman kita harus lebih memikirkan ketika kita menggunakan misalnya jagung ya, apakah jagung ini memiliki kompetisi nggak dengan food supply-nya? Ya, jadi harus kita pikirkan jangan-jangan masyarakat kelaparan hanya demi sustainability. Jadi harus kita pikirkan dengan baik ya. Oke. Nah, tadi yang mungkin sudah dibahas juga dengan Ms. Lars ya, bahwa di sini terkait dengan sustainability itu ada 3 faktor yang penting ya, yaitu terkait dengan society, masyarakat, kemudian ekonomi dan juga environment. Nah, biasanya kalau yang tradisional itu prosesnya adalah yang ini ya, yang sebelah kiri itu yang traditional view, jadi terpisah. Nah, saat ini dia mulai
ada penyatuan ya, jadi saling beririsan. Yang ideal adalah yang sebelah kanan. Harapannya ya yang sebelah tengah ini akan berubah ke yang ideal ya dengan adanya training dan sebagainya. Oke. Nah, ini juga harus kita hindari terkait dengan greenwashing ya. Jadi jangan sampai kita bilang kita udah green, tetapi ternyata itu adalah bagian dari greenwashing. Jadi untuk menghindari dari greenwashing itu, maka yang harus dilakukan adalah adanya better regulation. Ini silahkan Pak Radit nanti ya. Better regulation, kemudian ada sertifikasi yang harus kita dapatkan gitu ya, kemudian awareness dari konsumer itu sendiri itu harus kita terus tingkatkan, dan juga kalau ada proses greenwashing ya tolong dilaporkan yang terkait gitu ya. Oke. Ya, ini mungkin menjadi bahasan di Bapak Ibu sekalian terkait dengan sustainability ini, apakah sudah dipraktekkan di masing-masing industri Pak Ibu, kemudian apakah ada improve-nya, bagaimanakah kontribusinya, gitu ya. Kemudian bagaimanakah seberapa sukses gitu ya, seberapa sukses model yang ada pada organisasi Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin sedikit banyak dari saya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk sesi pertama mungkin saya buka 2 penanya dulu. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, panitia, silakan angkat tangan. 1 saya lihat di sebelah kiri, di sebelah kanan mungkin ada 1 orang lagi yang ingin mengkonfirmasi. Di sebelah kanan saya, apakah ada yang ingin bertanya, mengkonfirmasi? Oh iya, di satu meja, baik. Silakan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Jangan lupa disampaikan. Oh Bapak, ya mohon maaf. Silakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaannya. Jangan lupa nama dan instansi ya Pak. Oh iya siap. Perkenalkan saya Muhammad Yusuf. Satu meja. Bapak dulu apa? Silakan. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Yusuf dari instansinya adalah Green. Pertanyaan untuk narasumber sebenarnya singkat aja Bu. Adakah minimal sustainability itu? Apakah 5 tahun atau 3 tahun, atau 10 tahun? Bagaimana sebuah perusahaan itu bisa memapping sustainability yang ideal minimalnya? Terima kasih. Baik, kita tampung dulu ya Ibu Mita pertanyaannya. Ya, selanjutnya silakan bergeser ke Bapak yang di sebelahnya. Silakan Pak. Terima kasih. Haryono dari PT Madani Alam Lestari, produsen bahan kimia khusus. Pertanyaan saya adalah, sementara ini untuk merangsang suatu tujuan atau sudah mulai dirangsang dengan regulasi dan sudah diterapkan, misalnya komponen dalam negeri itu sudah mulai dimasukkan di dalam penilaian suatu tender. Apakah green chemical ini juga sudah mulai dipikirkan ke sana atau bahkan mungkin sudah ada regulasinya? Saya belum tahu. Mohon pencerahan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Yusuf dan Bapak Haryono. Silahkan Bu Mita. Pak Yusuf bertanya mengenai minimal sustainability itu berapa sih? Adakah ukuran tertentu bagi industri-industri? Dan kemudian dari Pak Haryono adalah apakah komponen dalam negeri itu sudah ada regulasinya dalam konteks green chemistry? Silahkan Bu Mita. Oke, mungkin yang terkait regulasi dulu ya. Dari Bapak dari Madani ya, PT Madani. Ini kami mempelajari juga dengan regulasi yang ada di Indonesia. Sebenarnya cukup lengkap ya green chemistry-nya ya. Ini mewakili 8 kementerian nggak salah saya ingat ya. Jadi cukup banyak. Tapi masalah custom juga dibahas juga. Jadi yang custom juga ada di bagian Ministry Industri, otomatis dia lengkap ya. Kayak fakta juga lengkap sebenarnya. Tapi mungkin yang perlu ditindaklanjuti itu adalah terkait dengan monitoring dan evaluasi. Untuk itu, jadi dan juga reward and punishment tuh mungkin juga menjadi PR gitu ya bagi kita bersama gitu untuk aware dan memberikan sistem yang terbaik bagaimanakah supaya setiap industri ataupun nanti bahan kimia ini itu memiliki semuanya adalah mengandung prinsip dari 12 ini gitu. Mungkin apakah bisa dimuat?
Ya, jadi kita tunggu ya. Jadi emang program ini memberikan wadah buat kita juga nih ya untuk sharing gitu ya dengan kementerian, dengan industri ilmu sekalian gitu ya, dengan akademisi. Nanti kita memberikan masukan-masukan nih kepada kementerian gimana kira-kira cara untuk melakukan monitoring misalnya gitu ya. Rekomendasinya harusnya ke arah sini. Jadi kita bisa berikan apa namanya suatu fasilitas lah ya gitu ya untuk supaya industri juga bisa berkembang ke arah green chemistry. Gitu. Oke, untuk Bapak satu lagi, Pak Yusuf, Pak Yusuf ya, ini terkait dengan minimal sustainability itu berapa? industri. Ukurannya kah? Nah ini saya belum membacanya ya. Mungkin nanti dari Kuanto atau dari yang langsung lain bisa mengatakan gitu ya. Tapi kalau mungkin lebih ke arah sistem saja ya. Jadi kita dari awareness ini harapannya at least kita mulai berusaha melihat ke arah sana ya, untuk mengaplikasikan. Nanti kalau untuk industri otomatis mungkin harus mengacu kepada beberapa sertifikasi seperti ISO dan lain sebagainya mungkin ya. Mungkin ada sertifikasi khusus terkait dengan sustainability gitu. Mungkin bisa dibantu oleh Bapak langsung berlalu gitu. Mungkin gitu Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Mita. Mungkin untuk closing statement Bu Mita, ya terima kasih rekan-rekan yang sudah memantik diskusi ya. Mungkin untuk closing statement, mohon Bu Mita bisa sekaligus menjawab pertanyaan dari saya. Jadi dalam konteks green chemistry dan ini adalah konteksnya adalah industri. Nah, bagaimana menurut Bu Mita industri ini tuh bisa catch up dengan pendanaan dan lain sebagainya gitu ya untuk dapat secara maksimal menerapkan green chemistry, prinsip-prinsip green chemistry ini. Apa yang bisa dilakukan oleh industri? Ya, yang pasti kalau dari apa namanya untuk mencapai dari green chemistry ini tentu kebutuhan adalah awareness ya. Jadi kita sudah paham, kita sudah aware terhadap maksud dan tujuan dari kimia hijau ini sendiri. Kemudian juga membuka wahana seluas-luasnya ya untuk berdiskusi terkait dengan kimia hijau karena kita ini satu tujuan gitu ya dari industri, kementerian, dari akademisi semua tujuan untuk mencapai Indonesia lebih baik ya dan bebas dari polusi, perselingkuhan bahan kimia yang berbahaya untuk anak cucu kita supaya negara kita bisa menuju ke Indonesia emas nanti gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih.